Nyambut panggilan Nabi Ibrahim itu salah satunya adalah kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Salah satunya kita, mudah-mudahan. Ini menurut salah satu. Khalifah. Yang penting kalian tunjukkan kinerja kalian di dalam melakukan. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah Masjid Nurul Ilmi. Saat ini kita baru saja memasuki tanggal 16 Dzulhijjah. Suara takbir, tahlil dan tahmid pada hari raya Idul Adha, kemudian 3 hari sesudahnya Yaumut Tasyrik, ya, hari-hari tasyrik sudah tidak terdengar lagi. Para jamaah haji baik yang meninggalkan Mina pada tanggal 12 Dzulhijjah yang disebut dengan nafar awal, maupun yang meninggalkan Mina tanggal 13 Dzulhijjah yang disebut dengan nafar sani, sudah kembali ke kota Makkah dan melaksanakan tawaf ifadah, tawaf wajib bagi para jamaah haji. Idealnya tawaf ifadah itu dilaksanakan pada hari raya tanggal 10 Dzulhijjah setelah Jumrah Aqabah. Seharusnya kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah, kemudian sebelum maghrib harus berada di Mina. Akan tetapi mobilisasi massa yang sedemikian banyaknya jumlahnya tentu tidak gampang, sehingga para ulama berpendapat boleh tawaf ifadah itu dilakukan setelah hari-hari Mina. Dengan demikian selesailah seluruh rangkaian prosesi ibadah haji para hujjaj, ya. Dan mereka saat ini sudah bersiap-siap meninggalkan tanah haram menuju ke tanah airnya masing-masing. Mudah-mudahan yang melaksanakan haji, meskipun untuk tahun ini, khusus tahun ini, yang melaksanakan haji sepertinya hanya orang-orang yang berdekatan, bertetanggaan dengan Arab Saudi dan para ekspatriat, itu orang-orang luar negeri yang menetap, ya, di tanah haram, ya. Dan bagi kita-kita yang saat ini belum menunaikan ibadah haji, mari kita berniat untuk memenuhi panggilan Allah ini. Kenapa? Di dalam Al-Quran pada surah Al-Hajj, bayangkan nama surahnya aja surah Hajj.
Satu-satunya rukun Islam kan 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Satu-satunya rukun Islam yang ada nama surah ya haji. Nggak ada surah puasa, surah salat, surah syahadat, nggak ada. Yang ada surah Al-Hajj, surah 22. Pada ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa azzim finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Ketemu Pak Hadi. 27 ya. Hai Ibrahim, serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Panggil manusia untuk menunaikan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Dalam satu tafsir dikatakan Allah perintahkan Nabi Ibrahim itu naik ke Jabal Qubais di sekitar Masjidil Haram. Kemudian berteriak pada saat itu, memanggil manusia untuk menunaikan ibadah haji. Maka dengan cara Allah, menurut tafsir itu, orang-orang yang kelak ditakdirkan Allah sempat menunaikan ibadah haji, kalau jarak kita saat ini dengan Nabi Ibrahim itu sekitar 4038 tahun. Sebab menurut Kiai Haji Bayi Arifin dalam buku beliau rangkaian cerita di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim itu lahir 2018 tahun sebelum Masehi. Sekarang kan 2018 sampai dengan 2020 itu 4038 tahun yang lalu. 40 abad sudah. Ya. Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubais di sekitar Masjidil Haram, kemudian berteriak dengan cara Allah, janin roh yang bakal lahir 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 tahun yang akan datang, yang sempat Allah takdirkan menunaikan ibadah haji, pada saat itu menyambut panggilan Nabi Ibrahim. Wa azim finnas bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Pada saat itu roh-roh yang bakal naik haji menyambut panggilan itu dengan berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan yang menyambut panggilan Nabi Ibrahim itu salah satunya adalah kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Salah satunya kita, mudah-mudahan. Ini menurut salah satu tafsir. Karena itu saya teringat salah seorang ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur, Bapak Dr. Haji Agus Sukaca, MKes, pernah mengatakan begini. Bukti nyata seseorang itu serius berniat untuk menunaikan ibadah haji, kata beliau, ditandai dia sudah buka rekening tabungan haji. Berapapun kesanggupannya tiap bulan, mungkin cuma 50.000, tetapi dia sudah berusaha untuk menyambut panggilan Allah. Al-Hajj surah 22 ayat ke-27 ini. Kalau belum mulai membuka, maka itu hanya ya di bibir aja.
Dan berangkat haji itu betul-betul karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang yang mampu secara fisik, mampu secara finansial, tidak ada masalah dia, tetapi belum berangkat juga. Tetapi ada orang dari segi finansial dia cuma penjaga masjid, cuma petani, bisa berangkat haji. Saya ingin cerita sedikit. Ini ceramah saya bukan ini sebenarnya ya. Nanti saya cerita tentang ceramah saya, judulnya malam ini adalah mengenang orang-orang yang pantas untuk dikenang. Mengenang orang-orang yang pantas untuk dikenang. Tapi ini karena bulan Dzulhijjah, saya sindir sedikit. Ada seorang, saya sebut saja namanya, Haji Aini namanya. Umurnya hampir 80 tahun ketika itu. Saat ini sudah meninggal. Beliau itu cuma tukang bikin rumah ya. Tinggalnya di Sebengkok. Bagi kalau yang pernah ditarakan ya, di Sebengkok ya, dekat Gerindo itu. Di Sebengkok Gunung Belah lah ya, sekitar itu. Nah, beliau itu berusaha 5 waktu itu, sholat itu di masjid. Dari Sebengkok, dan dia masjidnya itu pasti ke Masjid Al-Amin, Masjid Muhammadiyah yang ada di Jembatan Besi. Beliau cocoknya di situ. Ada masjid dekat situ, tapi beliau lebih sreg ke Masjid Al-Amin di Jembatan Besi. Jauh dari rumah beliau itu. Mungkin kalau dihitung-hitung ada 2 kilo lah. Baru di Sebengkok itu kan jalanannya sempit, padat. Sudah dilarang dokter beliau tuh naik sepeda ke masjid. Karena sudah 2 kali jatuh. Naik angkot susah. Sebengkok itu susah. Tarakan tuh susah angkot. Apalagi sekarang. Kadang lama beliau duduk di pinggir jalan duduk begini, menunggu angkot. Di akhir-akhir hayatnya beliau itu ada orang yang berbaik hati untuk menyinggahi beliau. Apa yang ingin saya katakan? Beliau itu sudah lama tidak bekerja. Karena kerjanya kan keras, tukang. Mata sudah tidak begitu jelas. Ada salah seorang anggota dewan dari Berau ini malah. Kalau nggak salah, nama beliau itu Haji Sopiantan. Kalau nggak salah dari Berau ini, tapi lama ditarakan sudah. Sopiantan. Ada Cinanya juga, ya. Anggota dewan dari fraksi PAN waktu itu, sekitar tahun 2003-an. Dan waktu itu haji tidak antri seperti sekarang ini, ya. Minta KTP beliau. Dikasih aja, orang minta kan, dan tidak dikasih tahu untuk apa. Rupanya diam-diam almarhum Haji Sopiantan ini mendaftarkan beliau untuk berangkat haji. Berangkat tahun berikutnya. Ayo, dari segi fisik sudah hampir 80 tahunan, nggak mampu sudah. Dari segi uang nggak ada. Tetapi Allah takdirkan beliau berangkat haji, maka beliau pun berangkat. Karena itu bagi kita ini jangan pikir, aduh saya ini apa usaha saya, apalagi zaman sulit begini. Optimis saja. Banyak orang bisa berangkat haji meskipun secara finansial dia tidak ada apa-apanya. Buka saja rekening haji mulai sekarang. Buka di bank muamalat sana. Walaupun cuma 20.000 satu bulan, tetapi kita sudah ada tanda keseriusan kita untuk menyambut panggilan ini. Baik hadirin sekalian, itu untuk memotivasi kita ya. Alhamdulillah saya termasuk rupanya yang menyambut panggilan Nabi Ibrahim itu. Sudah menunaikan ibadah haji tahun 2010 ya. Dan pembimbing saya waktu itu Ustadz Sarifuddin Israel sama Kiai Haji Burhanuddin Harahap. Nah, ya.